Upacara Bendera Paripurna Kabupaten Lombok Barat tanggal 17 Februari 2023 dimulai. Lapor upacara Bendera Paripurna Kabupaten Lombok Barat Jumat 17 Februari 2023 siap dimulai. Lanjutkan. Pembina upacara menuju mimbar upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Siap! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara bendera paripurna Kabupaten Lombok Barat Jumat 17 Februari 2023 siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran Sang Merah Putih dipimpin oleh pemimpin upacara.
Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bapak Ibu hadirin peserta upacara yang berbahagia, mari kita menundukkan kepala, saya berdoa kepada Allah SWT. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat Pembina Upacara. Silakan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati para asisten dan staf ahli bupati, yang saya hormati para kepala OPD tingkat pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang saya hormati para pegawai negeri sipil dan karyawan lingkup Kabupaten Lombok Barat, tingkatnya para peserta upacara yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ridhonya kita dapat menghadiri upacara paripurna pada bulan Februari tahun 2023 ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah bagi junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Peserta upacara yang saya hormati, dalam upacara paripurna pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, akhir-akhir ini kita mengalami cuaca cukup ekstrim. Intensitas hujan cukup tinggi, menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah tempat. Kita perlu melakukan mitigasi bencana yang tepat, upaya preventif dalam hal menyiapkan yang perlu disiapkan bila satu tempat menjadi langganan banjir. Memberi bantuan dalam berbagai macam bentuknya adalah upaya yang dilakukan pasca bencana. Yang lebih baik dari itu adalah bagaimana kita meminimalisasi terjadinya bencana dan dampaknya dengan mengidentifikasi sebab-sebab non-alam atau ulah tangan manusia seperti tersumbatnya saluran air karena kesadaran membuang sampah pada tempatnya yang masih rendah. Saya juga mengingatkan kepada kita semua untuk selalu berhati-hati apabila melihat cuaca yang kurang bagus. Kita harus membiasakan untuk membaca ramalan cuaca BMKG sebelum bepergian kemanapun, sebagaimana kebiasaan di negara maju yang berpatokan pada ramalan cuaca yang hampir selalu akurat. Bapak Ibu hadirin peserta upacara yang berbahagia, kita sudah banyak memiliki pengalaman menghadapi berbagai macam bentuk bencana di daerah kita. Di antaranya bencana gempa yang terjadi di tahun 2018 yang lalu. Kita semua dapat keluar dari segala permasalahan yang timbul yang diakibatkan oleh bencana tadi. Kita juga di awal tahun 2020 menghadapi bencana yang luar biasa, yaitu pandemi COVID-19
kita pun juga bisa keluar dengan selamat, dengan baik dalam menghadapi bencana itu. Dan kita juga sudah sering menghadapi berbagai bencana-bencana dalam bentuk yang lainnya. Kunci dari semua keberhasilan kita itu adalah kebersamaan, Bapak-Ibu sekalian, kolaborasi kita, dan keikhlasan kita di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mengabdi kepada bangsa, negara, dan daerah kita. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, menghadapi cuaca ekstrim yang sekarang ini sedang kita hadapi bersama, saya berharap kita semua semakin mempererat kebersamaan kita dan kolaborasi kita, sehingga berbagai persoalan yang kita hadapi saat sekarang ini mampu kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami menyampaikan bahwa saat ini kita sudah sedang bergerak menuju terlaksananya sistem merit. Sistem merit di dalam ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Beberapa waktu yang lalu, Kabupaten Lombok Barat bersama 45 instansi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah diundang oleh Komisi Aparatur Sipil Negara ke ASN untuk menggelar entry meeting asistensi penerapan sistem merit. Pada kesempatan itu juga ditandatangani Community of Practice (COP) sistem merit yang menjadi upaya KASN mendorong akselerasi dan menggalakkan tata kelola ASN yang berdasarkan kepada kompetensi. Kebijakan sistem merit dalam manajemen ASN wajib diimplementasikan oleh seluruh instansi pusat dan daerah untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi dan tata kelola guna meningkatkan daya saing Indonesia berdasarkan pencapaian indikator pembangunan global. Bapak Ibu peserta upacara yang saya hormati, penguatan kebijakan penerapan sistem merit dituangkan dalam beberapa agenda kebijakan nasional dalam bentuk peraturan Presiden. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN dapat dikecualikan dari proses seleksi terbuka dalam pengisian jabatan dengan persetujuan KASN. Sehingga tidak akan lagi dilakukan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan yang lowong, akan tetapi dapat diisi dari kader-kader yang telah disiapkan dengan mempertimbangkan kinerja, potensi, kompetensi, dan rekam jejak ASN. Sebagai bahan pengelolaan manajemen talenta, BKD sedang menyiapkan aplikasi yang nantinya menuntut aktifan PNS sendiri untuk melakukan pemantauan dan permajaan data sendiri, dan akan dicanangkan ASN Lombok Barat Peduli Data Sendiri. Rekonsiliasi data sendiri tersebut juga akan menjadi salah satu unsur bahan validasi pembayaran TPP. Peserta upacara yang saya hormati, poin penting prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 adalah penyederhanaan birokrasi. Salah satunya dengan telah dilakukan penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional terhadap beberapa struktur kelembagaan pada jabatan administrator dan jabatan pengawas. Untuk itu, kami menghimbau untuk segera menyesuaikan diri dengan pola dan mekanisme kerja yang baru. OPD terkait segera membangun komunikasi intens dengan instansi pembina jabatan fungsional pada kementerian dan lembaga, karena kewenangan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional merupakan tanggung jawab instansi pembina, terutama dalam pemberian rekomendasi karir maupun rekomendasi pembentukan tim penilai angka kredit. Jabatan fungsional sehingga para pejabat fungsional dapat mencapai karir puncak. Untuk dimaklumi bahwa pola karir jabatan fungsional dapat secara vertikal ke jenjang yang lebih tinggi hingga pangkat puncak, dapat pula secara horizontal beralih ke jabatan fungsional lain, dan dapat secara diagonal ke jabatan struktural. Bapak Ibu peserta upacara yang saya hormati, terakhir, kinerja ASN dalam waktu dekat untuk penilaian kinerja secara elektronik akan menggunakan aplikasi kinerja yang telah disediakan oleh BKN.
sehingga aplikasi e-kinerja yang saat ini digunakan sebagai instrumen pembayaran TPP tidak akan digunakan lagi. E-kinerja tersebut mencerminkan keselarasan dan cascading uraian tugas jabatan dari struktur jabatan yang tertinggi ke jabatan yang terendah. E-kinerja selain digunakan sebagai dasar pembayaran TPP juga sebagai bahan pembinaan karir PNS, baik untuk kenaikan pangkat maupun untuk pembinaan karir yang lainnya. Peserta upacara yang saya hormati, demikian amanat yang bisa saya sampaikan untuk bisa menjadi informasi dan perhatian kita semua. Dan terakhir, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu peserta upacara yang pada pagi hari ini, meskipun dalam kondisi cuaca yang kurang baik, Bapak dan Ibu dengan tulus, dengan ikhlas dapat mengikuti upacara paripurna yang kita laksanakan 1 kali 1 bulan untuk mendapatkan berbagai informasi penting yang perlu kita ketahui bersama. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pada upacara paripurna yang akan datang semua kita dapat hadir sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang Maha memberi petunjuk. Kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang Engkau embankan kepada kami dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga menumbuhkan di hati kami sense of confidence and sense of responsibility. Ya Allah, di pagi hari ini yang penuh berkah ini, kami berkumpul dalam rangka mengikuti upacara paripurna dan melaksanakan tugas pengabdian kami selaku aparatur sipil negara sekaligus sebagai abdi negara. Maka lindungilah kami, jiwailah tekad pengabdian kami dengan keimanan, keikhlasan, kesehatan, dan penuh kesabaran, serta tuntunlah kami ke jalan yang benar. Ya Allah, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, berilah kami rahmat dan hidayat-Mu, agar kami mampu bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang kami emban. Ya Allah, Ya Qawi, tampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, yang batil itu batil, dan anugerahkan kepada kami kekuatan untuk mengamalkannya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba', wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika Bayangkari.
Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke depan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara selesai. Pemimpin upacara dapat membubarkan barisannya. Upacara selesai. Pemimpin barisan dapat membubarkan barisannya. Kerjakan!